Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Simanjuntak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip, dan fungsi dari manajemen. Di slide pertama, manajemen adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan material untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Jadi secara sederhananya itu, manajemen berarti cara mengatur sesuatu agar berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen itu juga bukan soal mengatur, tetapi juga mengambil keputusan dan mengkoordinasikan orang agar bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, baik perusahaan, sekolah, maupun UMKM, manajemen tuh memastikan semua aktivitasnya itu berjalan dengan tertib, terarah, dan tidak saling tumpang tindih. Jadi tujuan utama manajemen sendiri adalah pertama tuh efektif, agar tujuan itu tercapai. Kedua, itu efisien. Jadi menggunakan sumber daya sehemat mungkin. Tanpa manajemen, organisasi akan mengalami kekacauan, pekerjaan tumpang tindih, dan tujuan sulit dicapai. Jadi di slide selanjutnya itu ada fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen adalah langkah-langkah yang berkesinambungan yang dilakukan untuk mencapai organisasi. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Ini adalah fungsi awal yang berfokus pada menentukan apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini tuh melibatkan membagi tugas dan tanggung jawab di antara semua anggota tim yang ada. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Ini adalah proses menggerakkan orang agar mau bekerja sama sesuai rencana yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan. Yang keempat itu ada controlling, yaitu pengawasan. Jadi fungsi terakhir ini tuh bertugas memastikan agar semua pekerjaan berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kesalahan. Terus selanjutnya di slide berikutnya ada prinsip-prinsip manajemen. Jadi prinsip manajemen adalah pedoman yang membantu manajer dalam mengambil keputusan dan bertindak meliputi. Yang pertama itu ada pembagian kerja. Prinsip ini bertujuan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih fokus dan efisien. Yang kedua itu ada disiplin. Prinsip ini penting untuk menjaga ketaatan terhadap aturan organisasi untuk para anggota bisa tertib untuk menjaga organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga itu ada kesatuan arah. Ini berarti semua aktivitas harus diarahkan pada tujuan yang sama. Yang keempat itu keadilan. Jadi manajer harus bersikap adil kepada semua anggota tim tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, inisiatif. Itu penting untuk memberikan ruang bagi karyawan atau anggota agar dapat berpendapat dan berkreasi. Oke, selanjutnya itu ada contoh penerapan atau studi kasus. Saya ngambil dari studi kasus Tokopedia. Jadi di Tokopedia ini menerapkan fungsi dan prinsip manajemen yang sekarang lagi kita bahas ini. Saat mengembangkan itu, kalau kalian tahu, GoPay Later. Jadi dalam fungsi perencanaan, Tokopedia menetapkan tujuan untuk meningkatkan transaksi digital. Dalam pengorganisasian, mereka membentuk semua tim lintas divisi yang mencakup teknologi, keuangan, dan pemasaran. Pada fungsi pengarahan, manajer memberikan motivasi dan target kerja kepada tim. Pada fungsi pengendalian, mereka melakukan semua evaluasi hasil setiap bulan apa yang mereka kerjakan dan memperbaiki strategi yang ada. Selain itu, Tokopedia juga menerapkan prinsip-prinsip seperti pembagian kerja, kesatuan arah, dan inisiatif agar proyek tersebut dapat berjalan dengan efektif. Hasilnya, layanan ini berhasil menarik lebih banyak pengguna dan memperkuat posisi Tokopedia di pasar digital hingga era modern saat ini. Oke, selanjutnya itu atau di slide terakhir ada kesimpulan.
Jadi kesimpulannya, manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan sumber daya yang ada seperti manusia, uang, waktu, dan material agar tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oke, sekian penjelasan tentang pengertian prinsip fungsi manajemen dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih.